Assalamualaikum, Lutfiah. Lutfiah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mana yang lain? Ya nih, bentar. Sebentar, Pak. Selamat bergabung, Citra. Selamat malam, Yusuf. Ya malam Pak. Mana ketua kelompokmu? Citra tinggal di mana? Di Depok, Pak. Oh, Depok. Kalau Lutfiah? Di Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat. Kalau Yusuf? Di Bogor Pak. Oh, jauh juga. Bogornya mana? Di Tajur. Oh, Ciawi, Tajur. Ciawi. Ciawi ya. Iya. Ini yang di latar belakang background itu kantor saya di Dermaga. Oh. Yang stasiun Klimat. klimatologi. Klimatologi. Kalau kita nggak pandemi biasanya PKL-nya ke sana. Tapi karena PKL daring kita nanti ke pusat mungkin. Jadi dari masing-masing rumah aja kita pelajarannya PKL. Pusatnya di mana, Pak? Di Kemayoran. Kemayoran Jakarta Pusat. Iya, di Kemayoran Jakarta Pusat, dekat PRJ, Mas. Oh, deket, Pak. Oh, gitu. Iya, deket. Iya, PRJ. Itu kalau nggak salah di Jalan Angkasa 1. Jadi kalau kamu tahu yang gereja paling besar di situ, GPB itu sampingnya, Mas. Ada gereja itu di dekat PRJ kan? Iya, Pak. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi yang menjadi juru bicara, kemudian yang menanyakan ke saya, lalu yang sekretarisnya dalam kelompok itu. Jadi 4 orang ya, kamu ya klubnya? Iya, Ya, Pak. Pak. Ya, silakan. Pak. Siapa yang mau mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Pak Budi Suhardi selaku dosen pengampu kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak, untuk menjawab beberapa pertanyaan kami. Sekiranya pertanyaan kami ini mengenai maraknya perubahan iklim dan pemanasan global yang sering terjadi di Indonesia ya, Pak ya. Dan wawancara kami kali ini untuk melengkapi tugas mata kuliah kami yang ternyata Pak Budi Suhardi ternyata dosen kami juga. Mungkin langsung aja kali ya, Pak? Ya. Terkait maraknya perubahan iklim di Indonesia dan pemanasan global yang semakin kita rasakan setiap hari ini, menurut Bapak, apa definisi pemanasan global dan perubahan iklim sih, Pak? Seperti yang pernah saya ditanyakan pada saat saya di kantor pusat Jakarta oleh salah satu media massa waktu itu, selama ini yang kita sebut sebagai pemanasan global
adalah suatu peristiwa kenaikan dari suhu udara rata-rata baik di daratan atau di lautan akibat kenaikan gas rumah kaca, konsentrasi gas rumah kaca. Jadi pemanasan global itu yang terjadi diindikasikan dengan kenaikan suhu. Nah, sekarang ada senario bahwa kenaikan suhu 1,5 derajat atau 2 derajat itu akan mempengaruhi semua kehidupan makhluk bumi, makhluk hidup di bumi. Itu pemanasan global. Jadi akibat daripada kenaikan konsentrasi gas rumah kaca di udara itu akan mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu. Itu saja. Kalau perubahan iklim, akibat adanya daripada kenaikan suhu, maka akan memiliki dampak terhadap perubahan secara signifikan kondisi cuaca. Kondisi cuaca artinya kondisi suhu, kondisi curah hujan, kondisi unsur-unsur cuaca lainnya secara menyeluruh atau global, di mana data yang didapatkan itu tidak hanya 1-2 tahun, tapi puluhan sampai ratusan tahun. Itu perubahan iklim. Jadi perubahan yang terjadi pada kondisi cuaca atau iklim ya yang secara signifikan itu. Anda Baik, Pak. kalau Anda misalnya ada pendapat lain nggak apa-apa. Jadi artinya Bapak memberikan semacam jawaban, tapi kalau kalian memiliki pengalaman juga secara empiris, silakan kita diskusi. Jadi yang artinya bukan melulu Bapak misalnya menjelaskan kamu menerima, tapi ada hal-hal tertentu yang kamu jawab kemarin pada saat Bapak melakukan tes ke kamu secara daring UTS, dan kamu merasa Pak seperti ini disebut pemanasan global atau kita sebut pendinginan. Nah, gitu juga nggak apa-apa, silakan. Karena kan berempat nih, ya kan, dan masing-masing juga punya pengalaman-pengalaman yang pernah di daerahnya atau mungkin pernah membaca atau pernah mendengar. Silakan. Itu. Kita dalam ini adalah diskusi. Ya. Baik. Mungkin nanti pertanyaan tambahan mungkin di akhir ya, Pak ya. Bisa, silakan. Pertanyaan selanjutnya ada di pertanyaannya Budi. Dipersilahkan untuk Budi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Malam. Saya ingin bertanya, Pak, soal mengenai apakah El Nino ada hubungannya dengan pemanasan global dan perubahan iklim? El Nino ya? Iya, El Nino. Sebenarnya ini El Nino dan La Nina adalah salah satu indikator untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada saat pengaruhnya terhadap besar kecilnya curah hujan di wilayah Indonesia khususnya. Karena El Nino adalah suatu peristiwa memanasnya suhu muka laut atau dalam bahasa Inggrisnya sea surface temperature di kawasan Pasifik Barat di perairan Ekuador. Di mana El Nino itu adalah bagian Natal. Jadi setiap tanggal 25 Desember itu peristiwa awal terjadinya El Nino. Jadi di sana panas, nah Indonesia itu dingin.
Nah, karena dingin, hujan di wilayah Indonesia itu sulit terbentuk gitu. Nah, El Nino kalau misalnya dia apakah mempengaruhi terjadinya perubahan iklim? Nah, tadi saya sudah mengatakan perubahan iklim terjadi akibat adanya kenaikan suhu ya yang terjadi dari pemanasan global. Jadi kita harus balik. Apakah pemanasan global atau perubahan iklim itu akan mempengaruhi sering tidaknya El Nino terjadi yang selama ini para peneliti menyatakan El Nino terjadi ada pengulangan periode 4-5 tahun. Tapi sebelumnya El Nino itu terjadi 2-7 tahun. Nah, kalau misalkan dia setiap tahun ada El Nino, itu adalah dampak daripada pemanasan global atau perubahan iklim. Jadi jangan dibalik Mas Budi, El Nino itu mempengaruhi dari perubahan iklim. Tapi kita coba kenapa terjadinya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim, maka akan mempengaruhi dengan seringnya terjadi El Nino atau La Nina. Gitu, ya. Nah, kita ada seperti dua mata koin, Mas. El Nino itu terjadi dampak di Indonesia terhadap musim kemarau, terjadi musim kemarau. Kemudian kalau La Nina yang saat ini sedang terjadi akan memiliki dampak terhadap musim hujan, Mas. Jadi basah itu. Jadi pertanyaan kamu itu adalah seringkali apa yang menyebabkan adanya kejadian El Nino, Pak? Apa Mas? Gitu loh ya. Jadi dibalik pertanyaannya. Apakah Pak adanya El Nino itu semakin sering akibat dampak daripada pemanasan global atau perubahan iklim gitu ya, dibalik pertanyaannya. Itu jawaban Bapak. Siapa? Ya. Terima kasih. Ya. Budi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lutfiah Madin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak, apakah yang akan dilakukan negara untuk menghentikan atau mencegah pemanasan global? Nah, pertanyaan bagus ini Mbak Lutfiah. Jadi dari tahun 60, tahun 70 itu beberapa negara pelopor ya kan yang memperhatikan peduli lingkungan hidup sudah membangun suatu kerjasama global ya, di mana di dalam wadah yang disebut WMO, singkatan dari World Meteorological Organization, organisasi ya kan meteorologi dunia, itu sudah membentuk yang namanya UNFCCC. Jadi United Nations Framework for Climate Change. Jadi UNFCCC. Nanti kalian bisa browsing UNFCCC. Nah, di dalam UNFCCC itu ada yang namanya Komisi IPCC. Ya kan? Intergovernmental Panel for Climate Change. Intergovernmental berarti pemerintah secara internal ya memiliki wadah atau panel disebut oleh mereka yang terkait dengan perubahan iklim. Nah, hal ini adalah awal mula di mana kita termasuk juga ikut di dalam IPCC itu. Jadi Intergovernmental Panel for Climate Change. Nanti bisa di browsing. Ya. Kepedulian negara-negara di seluruh kawasan ya itu diwujudkan dengan pembagian regional yang membahas masalah perubahan iklim itu ya, ada Regional Association kalau untuk wilayah Indonesia, Papua, Australia namanya 5, RA5, Regional Association 5. Nah,
disitulah wadah yang sangat penting untuk membahas perubahan iklim. Nah, Indonesia ada National Coordinator untuk masalah perubahan iklim. Dulu di bawah namanya Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi saat ini karena digabung dengan kehutanan, itu di bawah naungan KLHK. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di situ. Jadi kepedulian negara-negara terhadap dengan adanya isu perubahan iklim itu sudah diakomodir. Nah, BMKG termasuk ya kan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika termasuk salah satu anggota di dalam Badan National Coordinator tadi karena memiliki data dasar dari kondisi cuaca dan iklim. Tapi di dalam perubahan iklim itu tidak hanya mengenai data cuaca iklim, tapi juga semua data sektoral. Data untuk transportasi, data kehutanan, data ekonomi segala macam, Mbak, gitu. Ya. Kamu tolong dibacakan jawaban Bapak yang di WA tadi, Lutfia. Apa nanti kita juga bisa tambahkan lagi apa yang ada di Citra. Udah di-share belum Citra? Jawaban Bapak tadi beberapa. Udah. Tolong dibacakan apa yang Bapak tadi bicarakan di situ. Bacakan, Lutfia. Yang pertanyaan nomor 4 kamu, ya, Pak? Pertanyaan dari kamu ke Bapak tadi. Pertanyaan saya itu, menurut Bapak, apakah yang akan dilakukan negara untuk menghentikan atau mencegah pemanasan global? Oke, itu pertanyaan nomor 4 ya, kalau salah. Ya. Ya. Kamu sudah browsing belum web WMO-nya? Sebentar saya browsing. Browsing. Ya. Nah, terkait perubahan iklim, itu ada yang Bapak sebut badannya tadi adalah IPCC. Singkatan dari Intergovernmental Panel for Climate Change. Jadi kamu coba di Google, kamu ketik IPCC atau dipanjangkan Intergovernmental Panel for Climate Change. Saya tulis ya di dalam chat. Dalam chat kamu bisa lihat. Nanti kamu baca. Nah, itu di browsing. Itu nanti kamu pelajari lebih lanjut dan kamu tambahkan di dalam recording kamu nanti apa yang disebut itu. Ya. Baik, Pak. Baik. Nah, lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya ada di YouTube. Silakan, Yusuf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait perubahan iklim, pada tahun 2018 itu ada isu tentang kritis perubahan iklim dan cuaca. Nah, menurut Bapak, apa itu kritis perubahan iklim? Nah, 2018 itu masa kritis yang terjadi di mana? Karena kalau kita mengambil salah satu istilah kritis, critical point, itu harus ada standar yang kita pakai. Kamu baca di jurnal, kamu baca di media, atau kamu baca di mana? Ya. Saya baca di Twitternya BMKG, Pak. Betul. Nah, kritis dalam hal yang terkait mengenai kondisi iklim atau kondisi lingkungan atau kondisi apa? Kondisi lingkungan ya, Pak. Lingkungan. Terutama kemarau. Nah, misalnya kemarau. Biasanya kalau di kita Indonesia itu, ya toh,
Kalau bicara masalah kemarau, itu bicara masalah musim, Mas. Nah, tadi saya mengatakan bahwa bukan El Nino yang mempengaruhi mengenai perubahan iklim, tapi malah kita balik. Perubahan iklim yang akan mempengaruhi sering tidaknya kejadian El Nino di wilayah kita. Begitu juga dengan yang kita sebut musim kemarau, masa kritis tadi. Nah, jawaban Bapak tadi ke pertanyaan kamu itu belum banyak diketahui masa kritis itu dan apa maksud Anda terkait masa kritis definisinya. Nah, masa kritis yang kamu anggap sebagai kekeringan itu adalah peristiwa biasa yang berulang bukan karena dampak perubahan iklim, tapi dampak yang terjadi karena ada 4 faktor, Mas. 4 faktor. Nah, kalau misalnya 4 faktor yang Bapak kemarin bicarakan, itu terkait dengan terjadinya hujan. Yang pertama, El Nino La Nina tadi ditanyakan oleh Mas Budi. Yang kedua, dipole mode, ya, suatu peristiwa yang terjadi di Samudra Hindia mengenai suhu muka laut juga. Ya kan? Yang ketiga, Madden-Julian Oscillation yang pernah Bapak tanyakan ke kalian juga, ya. Suatu aktivitas massa udara yang bergerak di wilayah seluruh wilayah kita, ya kan, yang terjadi 30 sampai 60 hari, 1 sampai 2 bulan. Masa udaranya jet stream itu bergerak kanan kiri dia. Gitu, Madden-Julian Oscillation. Ya, itu yang kamu sudah jawab juga di dalam soal Bapak. Kemudian ada lokal juga yang terjadi karena lokal juga itu dipengaruhi oleh kondisi misalnya dia dataran atau pegunungan, seperti itu, lokal juga gitu, Mas. Ya, itu jadi masa kritis itu kita ini dulu definisikan dulu masa kritisnya yang terkait dengan peristiwa perubahan iklim, sehingga data-data yang kita kumpulkan itu sudah terjadi musim kemarau pada tahun-tahun berapa saja, Mas, atau kejadian banjir pada tahun berapa saja, Mas, gitu ya. Nah, kita mesti lihat kalau misalkan kalian misalnya Bapak share screen ya untuk menjawab kekritisan kamu ini contoh di Bandung, Mas. Ini adalah beberapa aktivitas ya yang terjadi untuk unsur-unsur yang terkait hanya 2 unsur. Ini unsur utama, temperatur. Ya kan, temperatur di sini. Kemudian curah hujan. Ya. Yang diambil berdasarkan analisis kecenderungan atau tren. Jadi yang bisa mengetahui terjadinya perubahan itu trennya, Mas. Ya, berdasarkan time series data. Yang diambil temperatur itu suhu udara rata-rata, suhu udara maksimum, suhu minimum, serta minimum absolut tahunan. Untuk curah hujan, ya, analisis kecenderungan atau tren awal musim dan panjang musim berdasarkan time series data dan tren jumlah curah hujan pada musim hujan dan musim kemarau. Ini baru satu titik poin, ya, namanya Kota Bandung, gitu, ya. Nah, ini kita lihat kalau kamu perhatikan, ini ada data dari tahun 1981 sampai 2010, sekitar 30 tahunan, Mas. Temperatur udara rata-rata, ya kan, untuk, ya kan, ada kenaikan dan ada penurunan. Untuk absis atau sumbu X-nya, ya, itu bulan. Jadi rata-rata 30 tahun, Januarinya berapa? Contoh yang kemarin Bapak minta pelajaran mengenai klasifikasi iklim itu, Mas, sama ya? Di Bogor kan? Itu jadi 10 tahun kamu melihat bagaimana curah hujannya. Ini seperti ini juga. Data temperatur udara rata-rata tahun 81 sampai 2010, Januari berapa sih? Selama 30 tahun itu Januari ternyata 22,9 derajat Celcius. Nah, kita pakai satuannya derajat kalau temperatur. Ya, begitu juga tidak hanya temperatur, tapi curah hujan juga ada ini. Ini curah hujan untuk stasiun di Bandung. Ya.
Kalau kita perhatikan grafik seperti ini, itu ada lonjakan kan? Kemudian ada penurunan juga pada bulan-bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu yang kita anggap musim kemarau, Mas. Padahal untuk yang Januari tinggi dia. Begitu juga Oktober, November, Desember. Seperti itu. Itu yang kita sebut dengan kritis. Jadi kita harus membuat dulu standarnya, Mas. Gitu. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Oke, baik Pak, pertanyaan terakhir nih ya Pak. Iya. Apa pesan Bapak mengenai perubahan iklim dan pemanasan global terhadap generasi-generasi yang masa datang, terutama angkatan kami? Ya, jadi sama seperti Bapak memberi pertanyaan kepada kalian, Greta Thunberg, ya toh? Greta Thunberg, kamu jawab kan? Yang Skolkrijk klimatik gitu kan? Melakukan pemogokan, tidak mau sekolah, itu kan rawan banget gitu. Coba bayangkan, nggak mau misalnya dia itu mogok sekolah, atau kamu mogok kuliah, mau jadi apa nanti masa depannya gitu. Minimal kalian untuk generasi muda atau generasi milenial peduli sama halnya kamu sekarang mempelajari dari Bapak, ya kan, apa itu cuaca iklim, apa itu yang perlu nanti diarahkan kepada kamu nanti belajar, mengajar, dan mendidik. Itu ada berbeda, Mas. Kamu belajar dari saya. Seorang guru atau seorang dosen belum tentu semuanya. Makanya saya tanyakan tadi, tidak hanya kamu mendapatkan dari saya minta lihat web, saya minta kalian lihat Google, lihat Wikipedia, lihat apapun. Begitu juga mendengar. Jadi kepedulian kamu terhadap pelajaran meteo mengenai cuaca, pelajaran klimat mengenai iklim, pelajaran mengenai environment, lingkungan hidup. Contoh seperti yang sudah dilakukan oleh Greta Thunberg tadi. Nggak usah kamu mogok deh. Yang penting kepedulian itu, aware. Dan banyak membaca, literasi. Nah, Budi sebagai ketua kelas juga, ketua kelompok, mungkin kelompok ini, berikan kepada teman-teman di kelas kamu, tidak hanya main HP gadget, tapi membaca yang disebut dengan literasi. Dan menuliskannya dari pemikiran kalian. Salah satu contoh yang Bapak berikan seperti ini, membuat video supaya kamu tuh menggali dari kamu sendiri. Tidak hanya tergantung kepada dosen saja. Begitu. Siapapun nanti, pelajaran mata kuliah apapun. Paham? Jadi kamu peduli aja dulu. Aware. Nah, setelah kamu peduli, nanti kamu rasa ingin tahu. Seperti Citra bertanya, Lutfia tadi bertanya, apa itu? Curiosity. Keingintahuan itu. Jadi ada peduli, ya kan? Curiosity, ingin tahu. Kemudian belajar membaca lebih banyak. Literasi. Literatur. Ya kan? Tidak hanya pelajaran saya, tapi lingkungan hidup, kependudukan, demografi, atau hal-hal lain yang ada di dalam mata kuliah pendidikan geografi. Begitu. Dua aja dulu. Peduli dan keingintahuan, saudara. Gitu. Ya, baik. Terima kasih ya, Pak, atas jawaban-jawaban Bapak dan pencerahan kepada kami. Iya. Selain kami bertambah ilmunya, juga kami dapat mempraktekannya langsung di saat pada masa kuliah dan masa kerja nanti. Iya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari anggota yang lainnya? Ya, silakan. Atau pertanyaan lain nggak apa-apa. Kemudian Pak, saya bisa begini nggak? Seperti misalnya teman-teman misalnya ada yang diskusi. Jadi kamu jangan menonton hanya kepada saya, tapi kalau bisa banyak juga bertanya kepada dosen-dosen pengampu yang lain atau teman-temannya lain atau kelas kakak lain. Makanya saya bilang dalam kelompok itu tidak hanya kepada dosen, kepada siapapun yang kamu merasa kenal, jadikan narasumber. Gitu loh. Kakak tingkat, teman kamu sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana interaksi kalian itu di dalam menyusun suatu senario
untuk menyusun video, gitu aja. Tapi video pembelajaran ya, kamu tahu kan ruang guru kan, itu dibutuhkan para instruktur. Seperti nanti kalau misalkan ruang guru itu masih ada misalnya, atau beberapa startup lain untuk pengajaran. Silakan. Ya mungkin ini saja Pak dari kami. Terima kasih sudah melengkapi. Terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Mungkin hanya ini saja. Mohon maaf jika kami banyak kesalahan di tugas ini dan dari Bapak atau saat berkomunikasi dengan Bapak. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tetap dikobarkan. Ya, terima kasih. Ya, kita tutup wawancara ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Ke email saya Pak. Ya. Di WhatsApp ke saya. Ya, siap.